Oke ya, eh, kalau kita bicara tentang hasil quick count, mungkin kita mesti sedikit bersabar ya, karena quick count ini kan tetap kita harus menunggu keputusan resmi dari KPU. Walaupun hasil quick count itu saya yakin nggak akan berbeda jauh lah ya. Range-nya paling 1 atau 2% maksimal lah. Dengan perbedaan yang cukup tinggi ini memang kita nggak bisa memungkiri perubahan, nggak akan banyak perubahan untuk antara hasil quick count dengan real count KPU nanti ya. Tapi tetap hasilnya itu kita harus menunggu hasil resmi KPU, real count-nya itu. Walaupun saya meminta sebagai akademisi ya, sebagai uh, pembina di dunia kampus, orang kampus gini ya, kita meminta supaya semuanya mau menjaga ketenangan dan kedamaian yang memang sudah ada. Ya, terutama dari seluruh kampus di Indonesia ini, saya berharap semua pimpinan kampus itu dapat turut serta menjaga kedamaian dari dan mulai pemilu, hasil pencoblosan yang ada ini untuk tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan bangsa dan negara. Ya, sama-sama kita jaga kondusivitas, kita lihat, kita ikuti, kita kawal hasilnya. Pada prinsipnya kita jagalah pemilu damai yang sudah boleh dibilang ini kan 90% sukses selesai ya. Penyelesaiannya ini sama-sama kita kawal untuk keberdamaian untuk bangsa dan negara ini. Itu aja dari saya. Saya melihat hasil hitungan dari TPS itu kan dikirim langsung. Ini manual katanya kan. Tapi dalam dalam sistem teknologi informasi yang ada di KPU, sistem itu tidak bisa menolak jika terjadi kesalahan di eh, kiriman dari TPS itu. Nggak bisa nolak. Makanya itu dibilang katanya itu semua adalah salah hitung, ya salah nulis. Dan salah nulis itu diperbaiki. Nah itu harus ada sistem teknologi yang bisa membedakan. Kalau enggak nanti semua orang bilang salah nulis, padahal curang. Kalau enggak nanti masyarakat bilang curang, ternyata memang salah nulis. Yang sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi ini sistemnya harus diperbaiki lagi lah. Sebab itu nanti yang saya kira saya dengar di media itu yang dipersoalkan sekarang ini. Saya kira itu, Mas Dik. Iya, kalau kita lihat dari hasil quick count itu kan dijalankan sudah ada metodologinya. Secara saintifik sudah teruji lah. Cuman yang harus dipertanyakan lembaga quick count-nya siapa saja di belakang ini. Kalau memang lembaga quick count-nya itu sudah pernah menjalankan quick count sebelumnya dan itu reliable datanya dan bisa diakui sesuai dengan data KPU yang sebelumnya ini eh, menjadi barometer untuk kita semua. Apapun itu kalau yang tadi disampaikan Pak Bambang ya mungkin ada range margin errornya lah sekitar 0,5 atau 1% ya. Nah itu dan kalau kita lihat ini kan angkanya cukup tinggi ya. Dan hasil real count saya lihat juga kemarin saya dapat laporan sekitar 48% juga menunjukkan angka yang mendekatin sama seperti quick count. Jadi apapun itu yang pertama kita harus percaya dan yakin ini adalah demokrasi bangsa Indonesia. Kita sama-sama bersaudara. Jadi kita harus saling merangkul. Siapapun yang menang ini adalah pemimpinan terbaik. Karena kita di antara yang terbaik. Oke, dan kita harus yakin dan percaya itu. Kalau kita nggak percaya itu, waduh, bisa bubar nanti kita. Dan kita harus sama-sama duduk bareng dan kita harus percaya karena ada proses hukum, ada lembaga negara yang menjalani. Mungkin itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini, bahwa yang kita kedepankan adalah kita harus menjaga kedamaian setelah dan juga selama masa pemilu ini, semasa penghitungan ini. Karena bagaimanapun juga penghitungan ini kan hanya sementara. Sementara yang kita harapkan kan kebersatuan dan juga adanya Republik Indonesia untuk seterusnya. Jadi jangan sampai ini menjadi sumber perpecahan
Jadi di sini tugas kita, tugas kami sebagai praktisi di dunia pendidikan untuk menjaga kebersamaan. Dan juga untuk tadi menjawab dari yang Pak Bambang tadi, memang dibutuhkan untuk bisa adanya suatu teknologi untuk bisa mengidentifikasikan. Tapi untuk sekarang karena masih belum ada, yang saya juga lihat di media sosial, terdapat banyak kontribusi dari masyarakat. Sehingga di sana muncul beberapa laporan, baik itu dari 01, 02, 03 yang adanya kesalahan input, sehingga di sana kitalah yang menjadi kontrol untuk bisa memantau pemilu tersebut. Jadi di sana sebenarnya kalau dibilang oh nih yang paslon ini curang, paslon itu curang, semuanya ada kok kesalahannya dan itu diposting di media sosial. Sehingga di sini ya bagaimana kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia kita bantu untuk memantau hasil dari KPU tersebut. Sehingga di sini benar-benar kita bisa lihat bahwa presiden itu adalah presiden terpilih, adalah presiden yang menjadi pilihan dan juga yang opsi terbaik untuk masyarakat ini. Baik, terima kasih. Pastinya untuk hasil quick count sendiri itu kan kita memilih untuk menunggu hasil dari real count. Namun pastinya saya tetap ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk memenangkan hasil quick count sementara ini. Yang tadi saya sampaikan ya, kita pimpinan dari kepimpinan kampus ya, pimpinan dari perguruan tinggi itu harus punya mindset, benar-benar mindset sebagai seorang pendidik, ya bukan seorang politikus. Kalau kita pimpinan perguruan tinggi ini berpikir secara politikus, nggak ada benernya pasti. Ya, kalau pilihan kita kalah, pasti kita akan kecewa dan kita akan tunjuk pemenang itu curang. Tapi kalau mindset kita sebagai pendidik, kita akan selalu berpikir positif bagaimana sama-sama ke depan ini kita menjaga perdamaian dan kita terus mengawal. Sampai ini tuntas selesai ya. Yang sama-sama selalu kita sebagai pendidik ini, kita mengedepankan tentang asas hukum. Ya, sebagai panglima tertinggi di negara kita ini kan. Kalau emang ada ketidaksesuaian atau apa, jangankan proses hukum itu kita laporkan kepada ada Bawaslu di sana, kita bisa menggugat ke MK dengan bukti-bukti yang ada yang kita memang kita yakini itu sebagai bukti yang sah, kita bisa jalankan itu ya. Tapi yang selalu saya himbau sebagai pembina di dunia pendidikan atau pemimpin dunia pendidikan itu harus mampu. Kalau dia mengaku pemimpin dunia pendidikan, dia harus mampu untuk bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan baik kepada dosen-dosennya atau mahasiswanya untuk kita bisa bertindak sebagai seorang intelektual. Ya, kita mengutamakan dialog, mengutamakan sebuah hasil yang akan kita lihat sama-sama nanti setelah adanya real count dari KPU untuk kita bisa benar-benar memahami dan menerima atau mendapatkan pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat. Ya, jadi siapapun pemenangnya, ini adalah putra-putra terbaik dari bangsa dan negara ini. Kita hormati itu, kita jaga. Karena kalau kita ngomong tentang curiga, pemenang itu pasti selalu akan dicurigain dan selalu akan dibilang curang. Ya, jadi kita ambil positive thinking. Kita dunia pendidikan tidak ikut berpolitik, tapi kita ikut mengawal hasil ini sampai dengan akhir. Ya, quick count, real count terus sampai dengan keputusan KPU-nya. Ya, kita jaga kondusivitas dan itu yang saya sangat harapkan bahwa kampus se-Indonesia itu harus sama-sama berpikiran bahwa pemilihan ini adalah untuk kita semua, untuk bangsa dan negara kita, untuk masa depan kita. Ya, bukan untuk kemenangan satu dua kelompok pada hari ini. Ya, itu dari saya. Kampus tidak boleh berpolitik praktis. Ya, kita kawal ini sama-sama. Ya begini, perguruan tinggi kan punya tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Ya pendidikan itu harus mengajarkan sesuatu yang kaitan dengan norma-norma yang berpengetahuan. Ada sosiologi politik, interaksi politik, ekonomi politik, politik ekonomi dan sebagainya. Artinya
kita mengajarkan sesuatu yang memang ada dalam buku-buku ilmu pengetahuan. Penelitian ya kita bisa meneliti, apapun juga bisa kita teliti. Ya. Tapi tentunya pengabdian masyarakat pun demikian. Nah, soal pengabdian masyarakat, Pak Rudi, kan teman-teman di perguruan tinggi itu kan bisa aja ngomong, ini dalam rangka pengabdian masyarakat kita mengamati pemilu ini. Masalahnya apakah itu sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma pengetahuan apa tidak? Ya, ngamati pemilu kan oke-oke aja kan, semua boleh ngamati pemilu, ngamati interaksi politik, ngamati perilaku tokoh-tokoh politik, tapi apakah sesuai dengan norma-norma ilmu pengetahuan? Kalau buat saya silahkan aja. Malah kalau saya bilang sama Pak Rudi, kita ini kalau ngeritik soal keadaan politik, kita mungkin lebih keras dari mereka. Ya, ya kalau dengar berat kita ini lebih radikal kalau ngeritik keadaan politik ya. Tapi ya dalam rangka pemilu ini kita tentu beda, nggak masalah. Jadi artinya kita punya tridharma perguruan tinggi itu aja. Nah, yang kedua adalah kita punya Pancasila, ya, dasar negara. Ya, kita mengukur keadaan apapun juga dari perkembangan negeri kita ini diukur dari nilai-nilai Pancasila aja. Apakah sesuai nggak dengan nilai-nilai ini, apakah enggak? Dan itu ada lagi penjabarannya dalam pembukaan Undang-Undang 45. Apakah sesuai nggak dengan ini mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, memajukan kehidupan keadaan sosial gitu dan sebagainya. Jadi itu ada nilai-nilai yang memang harus kita pegang. Nah itu nggak masalah. Sebenarnya kita sebagai pimpinan perguruan tinggi punya tanggung jawab yang berat ya, tidak mudah karena para pimpinan perguruan tinggi ini harus menjadi role model. Fungsi kita harus menjadi penyejuk bagi seluruh masyarakat yang ada. Kita jangan menjadi provokator, itu bahaya. Kita nggak mendidik itu. Mengenai yang tadi disampaikan Pak Rudi, nggak boleh ada politik praktis. Politik praktis ini kan politik kepentingan. Saya nanti kalau mendukung nih dapat apa dan sebagainya. Nggak boleh ada unsur itu. Kita harus netral. Jadi harus menyejukkan, memastikan kepada masyarakat bahwa sebagai pendidik itu harus mengawal proses demokrasi ini. Karena kita yang mengedukasi seluruh mahasiswa untuk benar-benar mengawal. Oke, ada pendidikan politik di kampus. Pendidikan sebagai teori, sebagai laboratorium dan sebagainya. Tapi bukan menjadi melaksanakan politik praktis di dalam kampus. Ya, jadi fungsi kita harus selalu menyejukkan, mengawal ini. Ayo kita tunggu sama-sama. Nggak boleh ada yang saling memanaskan ya, gitu ya Pak Rudi. Ini yang kita dengar banyak informasi kampus-kampus mulai memanaskan bahwa kau nggak betul lah, ini nggak betul lah, ada ya kita serahkan, kan ada Bawaslu, lembaga negara, ya ada MK, Mahkamah Konstitusi, silakan saja dilaporkan kepada unit-unit lembaga negara yang ada. Prinsipnya sebagai orang kampus ya, pimpinan kampus kita harus bisa menjadi penyejuk lah. Ya, menenangkan, membuat semuanya perdamaian ini menjadi sebuah hikmah buat kita semua. Ada proses di sana A, B, C dan D, ada pertentangan itu biasa. Ya, tapi itu bukan ranahnya kita sebagai pendidik. Itu ranahnya orang politik. Ya, tapi orang kampus itu bagaimana menyejukkan dan tetap mengawal. Yang paling penting itu bagaimana kita mengawal hasil ini sampai tuntas. Ya, kalau nanti ada perbedaan pendapat antara pasangan-pasangan yang ada ini, kontestan-kontestan yang ada, ya kita kawal terus sampai misalnya mereka ada masuk Bawaslu, ada masuk ke MK, kita sama-sama kita kawal. Ya, bahwa keputusan itu harus, yang tadi Pak Bambang sampaikan, harus sesuai dengan Pancasila. Bahwa ada pemufakatan untuk kemasyarakatan kita, ya, itu satu yang sangat baik. Yang penting persatuan itu dijaga. Itu paling penting ya, sebagai insan akademis, insan kampus, yang paling utama adalah bagaimana menjaga persatuan. Ya, karena itu poin utama. Itu yang tadi saya dari Pak Rajes ya. Iya, kampus harus menjadi suatu role model. Mereka harus mengetahui bahwa posisi mereka itu sebagai role model untuk anak-anak bangsa yang kedepannya akan menjadi politikus-politikus selanjutnya, ataupun akan menjadi penggerak bangsa selanjutnya. Jangan mendidik anak-anak kita menyelesaikan masalah dengan suatu hal yang anarkis ataupun suatu hal yang merusak. Bagaimana aturan itu harus ditegakkan.
bagaimana ada prosedur untuk setiap hal yang akan kita lakukan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan membuat suatu ada social unrest di sana. Tapi bagaimana prosedural itu dijalankan. Baik, terima kasih. Sebagai akademisi, saya pastinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih kepada mahasiswa-mahasiswa, yaitu untuk selalu berpikir kritis dan jika menemukan sebuah kecurangan, maka sesuai arahan dari Pak Jokowi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang, pada hal ini yaitu adalah Bawaslu. Terima kasih. Kembalikan fungsi dunia pendidikan ke fungsi awal aja, ya, sebagai tempat untuk mendidik generasi muda, warga negara Indonesia, ya, itu yang paling utama. Kedua, jalankan fungsi pendidikan sesuai dengan tupoksi yang ada, sesuai dengan undang-undang dasar yang ada, ya, bagaimana mencerdaskan bangsa. Di mana yang tadi disampaikan tentang komersialisasi yang sekarang sangat marak, ya, yang membuat rakyat miskin nggak bisa kuliah nih, nggak bisa sekolah. Itu yang mesti dikembalikan. Ya, jadi bagaimana negara menyiapkan dosen-dosen yang mumpuni. Ingat ya, negara menyiapkan dosen-dosen yang mumpuni untuk bisa memberikan atau mencerdaskan bangsa. Bukan institusi negara atau PTN atau institusi negara ini mengambil dosen-dosen yang sudah dididik oleh PTS, oleh kampus-kampus swasta, justru negara mengambil jadi. Ini perampokan ini. Ini sekarang banyak terjadi. Ini banyak terjadi gini nih. Jadi negara ini pimpinan-pimpinan oknum-oknum pimpinan di PTN atau di instansi pemerintah, ya, mereka menganggap oke, pada masa saya ini saya berhasil menciptakan sebuah status dalam institusi saya menjadi peneliti yang baik, menjadi kampus yang baik, unggulan dengan tingkat pengajar yang baik, tapi tanpa memperdulikan etika dan moral pendidik dan peneliti. Ya, sebagai pimpinannya lagi di situ kan. Ini banyak terjadi justru negara nih, oknum-oknum di PTN dan di institusi penelitian negara ini mengambil dosen-dosen yang sudah dididik oleh swasta. Ini sangat tidak bermoral. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, dengan mengiming-iming sebagai CPNS, ya, sebagai pengajar di kampus-kampus PTN, ya, otomatis dosen-dosen akan sangat tertarik kan. Mereka mengajar di kampus besar. Tapi mereka justru menghancurkan dunia pendidikan secara umum. Berapa banyak sih PTN dibanding dengan PTS? Satu yang mereka lupa, PTS ini adalah kepanjangan tangan negara untuk membantu PTN ini, membantu negara mencerdaskan bangsa. Karena PTN ini sendiri kan nggak mampu. Ini harus yang mereka sama-sama akui. PTN tidak mampu atau belum mampu untuk mendidik generasi muda Indonesia. Karena satu, keterbatasan jumlah PTN. Kedua, ya mereka memang nggak siap untuk menampung begitu banyak generasi muda yang ada. Ya. Jadi ini yang saya himbau. Bukan saya himbau, ini kalau saya mengutuk, saya kutuk ini kan. Ya. Cobalah bermoral. Sebagai pimpinan di PTN, pimpinan di badan-badan riset, ya, badan penelitian, badan riset nasional ini, atau badan riset apapun milik pemerintah, milik negara ini, cobalah berpirasional dan bermoral. Menjaga integritas, jangan pernah mencuri atau merampok hak dari lembaga swasta. Mereka ini juga mendidik dengan susah payah. Ya, mereka secara mandiri membiayai itu. Kok sudah jadi main diambil aja? Ya, itu bukan bandanya sendiri itu sama juga mereka menghancurkan dunia pendidikan sendiri. Ya, pembajakan itu kan, kenapa saya bilang menghancurkan? Lama-lama swasta ini akan jadi jengah juga kan. Kita yang mendidik, kita yang membayari pendidikan ini, kok mereka dengan begitu mudahnya mengatasnamakan fasilitas negara, mereka mengambil itu. Itu yang saya kutuk, ya. Jadi kalau saya bisa saya kutuk itu kan. Tapi emang saya kutuk sih. itu jahat itu.
Ya, itu sangat biadab itu. Berarti ini kan yang seharusnya kan fungsi mereka harusnya mendidik kan. Fungsi negara. Kader-kader. Fungsi negara itu mendidik. Makanya justru zaman Orde Baru itu ada namanya dosen-dosen DPK kan. Ya. Ya, Betul. dosen-dosen yang disiapkan oleh negara ditempatkan ke swasta, PTN. ya, ke perguruan tinggi swasta. Reformasi ini justru beda. Ya, karena yang saya bilang kan banyak bandit-bandit bermain di sini. Ya, ini saya bicara apa adanya ya. Mereka nggak peduli tentang moral dan etika. Jadi makanya yang saya bilang itu yang bicara tentang etika kan. Pemimpin pendidikan pun nggak punya etika. Ya. Ini dunia pendidikan, dunia kampus, kementerian pun pemimpinnya banyak oknum-oknum yang tidak beretika. Mereka menjalankan itu dengan seenaknya atas nama kekuasaan. Sampaikan, saya kutuk dia itu kan. Banyak loh Pak dosen-dosen kita yang di ini juga. Ya itu. Yang sudah jadi, udah siap, pangkatnya udah siap, main enak aja. Iya, diambil. Ya, ini yang nggak beretika ini kan. Jadi ya etika ndasmu lah. Ngomong etika ini, kita dunia pendidikan ini, dunia kampus juga banyak penjahat di sini. Ya itu kita, jadi jangan berpikir tentang guru besar pasti moralnya baik. Enggak juga, enggak semua seperti itu. Banyak juga oknum-oknum guru besar. Ya, karena yang tadi kita sampaikan kan, koruptor pun banyak guru besar jadi koruptor. Ya, jadi jangan bilang, ini profesor guru besar hebat, pintar, baik. Enggak. Ya, saya tegaskan di situ. Kita sebagai kampus harus menjaga ketenangan ini. Yang pemilu pertama ini ya, hasil ini kita jaga, kita kawal. Yang kedua, kalau harapan saya ke depan, jangan sampai pendidikan ini coba kembalikan kepada fungsi awal dunia pendidikan. Hilangkan komersialisasi. Ya, jaga integritas sesama pendidik, jaga kita punya etika, attitude kita, integritas kita sebagai seorang pendidik. Ya, jadi ada batasan-batasan moral itu yang harus sama-sama kita saling hormati, kita saling jaga. Itu yang saya harapkan. Siapapun pemenangnya, kita himbau supaya ini bisa berjalan. Bukan untuk 1-2 kelompok atau untuk satu kampus seperti UTA 45 Jakarta ya, tapi ini untuk bangsa kita, untuk generasi muda kita. Jadi kalau kita bilang Indonesia Emas 2045, ayo kita masih punya waktu. 20 tahun saya yakin kita mampu dalam 20 tahun ini kalau benar-benar kita mau memanfaatkan waktu itu. Tapi ingat ya, jadi bonus demografi ini juga ada batas waktu. Kalau terlalu lambat kita menjalankan itu, kita akan kehilangan kesempatan kita juga. Ya, dalam 5 tahun ke depan, bonus demografi ini akan mengalami satu ledakan yang sangat tinggi dari generasi muda kita. Tapi ke depan ini, kalau nggak bisa kita kelola dengan baik, ini akan jadi bom waktu juga untuk kita. Ya. Jadi jangan berharap tentang bonus demografi lagi, tapi ledakan ini akan merusak dan menghancurkan masa depan bangsa kita juga. Ya. Jadi bonus demografi, kalau kita hanya menghasilkan generasi muda bodoh, apa itu bisa kita bilang bonus demografi? Ya akan jadi bencana demografi gitu. Itu yang mesti sama-sama kita tahu. Ya. Oke, itu dari saya ya. Terima kasih. Ya, begini. Ya, terima kasih. Saya terus terang aja Pak Rudi, teman-teman ini. Saya mau nagih janjinya Mas Prabowo. Dia bilang katanya yang baik diteruskan, yang jelek tidak. Jadi yakin Prabowo menang. Iya. Oh ya, saya ucapkan selamat dulu. Ya, selamat dulu buat Mas Prabowo ya. Tapi saya mau menagih janji Anda. Anda bilang yang baik diteruskan, yang buruk ditinggalkan. Tapi begini, kita perguruan tinggi UT 45 ini korban dari hukum sebagai alat kekuasaan. Kita korban, ya. Belum lagi kita bicara tentang pengadilan tipikor kan. Hukum jadi alat kekuasaan, tebang pilih. Siapa yang bisa dihukum, siapa yang bisa dipetieskan. Itu terjadi. Dan kita korban. Ya. Kita korban dari segi pendidikan. Oleh sebab itu, kalau Mas Prabowo betul-betul nanti mau membereskan dunia pendidikan, hilangkan semua peraturan yang merugikan dan membebani rakyat dalam bidang pendidikan. Hilangkan itu. Ya, sebab kalau tidak, mandiri itu, ya, pendekatan mandiri itu akhirnya yang datang tuh orang yang punya kemampuan untuk ikut lelang di mandiri itu, akhirnya biayanya yang tinggi, ya, sehingga yang nggak punya biaya nggak bisa masuk juga. Gimana? Ya,
Terima kasih. Jadi program mandiri dari perguruan tinggi negeri itu mendorong mahasiswa milih ke PTN semuanya. Ya, semuanya. Jadi ya kita terus terang aja bukannya ngiri, tapi kita merasa dibajak habis-habisan. Itu. Dan segala aturan yang menyangkut tentang pendidikan tinggi itu yang memberatkan kita, yang memberatkan beban biaya. Dikit-dikit aturan, dikit-dikit aturan, dikit aturan itu menghabiskan tenaga kita. Akreditasi misalnya, itu berhari-hari kita harus siap, itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk menyiapkan itu. Akibatnya segi pendidikan, penelitian dan pengabdian kita kurang. Dan yang lain tadi kita katakan, kita ini korban daripada hukum sebagai alat kekuasaan. Padahal kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi kita, ternyata oleh karena kekuasaan kita dihambat eksistensi kita di sana itu. Di dalam Kementerian Kumham terus terang saja. Nah inilah saya sekalian. Jadi kalau Mas Prabowo betul-betul ingin memperbaiki negara, jangan jadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Kita negara hukum, oleh sebab itu jangan jadikan hukum alat kekuasaan. Sebab kalau nanti itu jadi alat kekuasaan, menegakkan hukum diskriminasi. Orang yang tadinya koruptor bisa diperiksa, jadi nggak bisa diperiksa. Tokoh politik yang bisa diperiksa, nggak bisa diperiksa, karena tokoh politik itu mau dimintakan pengaruhnya untuk kita. Dan segala macam. Jadi yang jadi korban rakyat. Dan kalau hukum jadi alat kekuasaan, yang terjadi adalah korupsi semakin banyak terjadi, dan kita tidak mampu memberantas korupsi. Akibatnya apa? Ketimbangan sosial ekonomi. Ketimbangan sosial ekonomi, kemiskinan. Akibat kemiskinan, keresahan. Dan tadi itu, ya, terjadi gejolak, berbagai macam gejolak di masyarakat akibat kemiskinan. Saya kira Mas Prabowo harus tegas mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Merdeka, Mas Prabowo. Jadi ini sama-sama harus dijaga. Fungsinya, perannya harus jelas. Jangan sampai yang tadi disampaikan Pak masalah reformasi. Kita jadi diacak-acak semua. Pendidikan dan reformasi ini 10 tahun ini ya akhir ya itu rusak total. Ya gila ini semua permainan udah sangat kasar dan termasuk mental bangsa loh Pak. Ya karena dipimpin oleh orang yang rusak ya rusak semua kita juga. Kita nggak bisa apa-apa. Kita dunia pendidikan ini nggak bisa apa-apa. Jadi banyak juga yang ikutan rusak di perguruan tinggi ya. Karena dipimpin oleh orang-orang yang mentalnya rusak, komersial. Jadi kita yang memang punya integritas untuk pendidik pun dihantam habis-habisan. Kita korban ya. Ya, korban sistem bukan ya kita korban dari sistem yang bobrok ya. Sistem itu kita ingin mendidik anak bangsa jadi terhambat. Iya. Itu karena attitude dan integritas mereka yang sangat buruk ini. Harapannya harus ada roadmap yang jelas. Siapapun pemimpinnya, roadmap ini harus jelas berjalan. Jangan sepotong-sepotong reformasi nanti roadmapnya seperti ini nanti bahaya kita 2045 tidak akan jadi saya ragu di kementerian sangat jahat ya di permainan tentang peraturan keputusan itu sangat banyak merugikan kepentingan bangsa dan negara ya bukan kita di PPS kita ikutin aja nggak apa-apa. Pak Yudi yang lucunya faktanya itu peraturan udah dibuat bagus tapi nggak dijalani ya itu ada intervensi entah dari mana Superman ya sudah aturan masuk dalam kecil bukan masuk dalam kecil jadi peraturan dibikin lagi di atas peraturan dengan mengesampingkan peraturan yang ada pemerintah asli ya dibuat lagi hanya untuk keuntungan dari oknum-oknum tertentu itu banyak dan ini yang kita sudah laporkan banyak itu tapi karena KPK-nya juga banyak maling di sana ya kita laporkan kita nggak pusing ya kita dimusuhin atau apa enggak karena fokus kita itu kita lurus saja kita untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan mencerdaskan bangsa kita laporkan pada KPK kita laporkan pada kepolisian nggak dilayani karena kita nggak mau bayar kan jadi kita nggak punya orang di dalam juga jadi kalau kita nggak bayar ya nggak dilayani padahal itu sangat jelas semua bukti-buktinya apa nggak dilayani karena ya saya bilang hukum pun banyak dikuasai oleh para bandit dan koruptor ini kan pedagang mafia hukum ini banyak sekali kita laporkan padahal ini untuk pendidikan kesehatan itu enggak asal nggak ada duitnya udah percuma deh ya ini Indonesia ini
yang katanya negeri 062 ini. Pak, ini kan janji yang tadi diminta, harus minta komitmen Pak, bisa nggak ini? Iya, iya, kita menagih janjinya Mas Prabowo, katanya yang tidak bagus ditinggalkan, yang bagus diteruskan. Silahkan. Dan berantas korupsi. Iya, betul. Nah, itu yang Pak Prabowo janjikan itu adalah memberantas korupsi. Iya. Itu yang memiskinkan dan membuat rakyat menjadi bodoh. Iya. Itu korupsi itu. Korupsi terutama di bidang penegakan hukum ya. Polisian, kejaksaan, pengadilan, KPK. Ya. Itu apalagi bidang masalah pungli di tahanan KPK itu kan masalah pemersam. Itu kan hanya riak yang mencuat ke atas. Iya. Di bawahnya itu sangat busuk di situ kan. Itu harus dibersihkan. Iya. Kita harus kawal dong Pak. Oh iya dong. Ya. Kita sudah aktif di dalam pemilihan presiden. Iya, iya. Ya kita kawal supaya semua janji-janji siapapun pemenangnya, janji-janji ya. Ya kita harapkan Pak Prabowo ini bisa menjalankan sesuai dengan janjinya, memberantas korupsi. Memberantas korupsi itu harus dimulai dengan membersihkan bandit-bandit dan mafia di bidang hukum. Ya bidang penegakan hukum, polisian, kejaksaan, pengadilan, KPK ini harus dibersihkan dulu. Kalau mereka bersih, yang lain pun bersih takut. Kan janjinya begini, Mas Prabowo janji menaikkan tunjangan kinerja buat hakim, polisi, jaksa. Ya, udah dinaikkan tunjangan kinerjanya, dibersihkan dong. Ya, gitu. Saya kira itu yang paling penting. Jangan bikin mereka punya alasan terus kan. Ya, kalau nggak cukup, kalau nggak cukup jangan jadi polisi, jangan jadi hakim, jaksa, jadi pengusaha. Kan gitu. Ya jangan alasan ini itu. Kalau merasa nggak cukup, jangan jadi polisi, hakim, jaksa atau jadi petugas di KPK kan. Jadi pengusaha. Ya, itu jangan alasan lah. Geger juga sih. Baik, terima kasih. Untuk siapapun menurut saya, siapapun presiden terpilihnya nanti, pastinya dengan isu komersialisasi ini saya hanya berharap agar bisa lebih berkurang. Kenapa? Karena pada dasarnya perguruan tinggi swasta itu ingin membantu pemerintahan mengatasi sebuah masalah yang sering dibahas sebenarnya di media-media, yaitu masalah stunting. Masalah stunting ini kan menurut saya itu permasalahannya ada di kurangnya pendidikan atau nutrisi atau kesehatan dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan swasta ini pastinya ingin membantu pemerintah mengurangi hal tersebut. Terima kasih. Ya, kalau dari saya, masyarakat butuh untuk perubahan. Masyarakat sudah jenuh. Yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, ketika Orde Baru semua disusun dengan rapi, swasta difasilitasi dengan adanya dosen-dosen didik oleh negara. Karena itu merupakan tugas negara. Ada di undang-undang juga untuk mendidik insan bangsa. Sementara di era reformasi justru malah diacak-acak. Jadi masyarakat butuh perubahan. Jangan kita menjadi sesuatu hal seseorang yang lebih bejat daripada apa yang kita ngomong jahat. Kan banyak tindakan-tindakan. Oh, orba jahat apa semacam. Jangan kita jadi lebih bejat. Mana semangatnya dulu? Bejat. Jangan kita justru menjadi pengkhianat reformasi. Kita kan mau perubahan. Lakukanlah perubahan. Jangan kita malah merusak semakin jauh Indonesia di sana. Amin.